Persoalan pokoknya, siapa yang menikmati kue besar? Rakyat Indonesia menikmati apanya? Efek menetes. Efek netesnya apa? Ya Anda dicekoki harus berterima kasih kepada tuan penjajah. Ada 3 hal. Pemerintah hari ini belum menyelesaikan ekspor ilegal nikel 5,3 juta ton karena perbedaan data bea cukai Indonesia dengan data bea cukai Cina. Sampai dengan hari ini pemerintah tidak menyelesaikan. Itu data. Itu ungkapan saya bersama almarhum di BAKN, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Hari ini KPK tidak menindaklanjuti ekspor ilegal. Pertanyaan usil, kok bisa ya ekspor ilegal berlangsung? Gitu Pak. Jadi emang nggak apa-apa. Nah ketika tidak ada apa-apa, itu bukti berlaku 7I. Yang saya singkatkan sebagai pengemis investasi. Begini jadinya, itu yang kedua. 7I itu adalah modal itu bisa menginvasi, modal itu bisa mengintervensi, modal itu bisa menginfiltrasi, modal itu bisa melakukan interferensi, modal itu bisa melakukan indoktrinasi, modal itu bisa mengintimidasi, modal itu melahirkan inflasi dan impoverishment. Terbukti sudah. Jadi kalau cerita soal ada beasiswa, ya itu CSR biasa aja. Persoalan pokoknya siapa yang menikmati kue besar? Rakyat Indonesia menikmati apanya? Efek menetes. Efek netesnya apa? Ya Anda dicekoki harus berterima kasih kepada tuan penjajah. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan pada Anda bahwa problem investasi Indonesia disebabkan oleh cara pikir yang salah dalam penataan restrukturisasi aset. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sedang melakukan restrukturisasi sumber daya melalui PKH. Ya. Nah, kalau dia sedang melakukan restrukturisasi sumber daya dan itu menyangkut hutan dengan perkebunan, maka persoalan besarnya menjadi siapa sesungguhnya yang sedang dihadapi? Yang sedang dihadapi adalah semua korporasi. Dalam konteks ilmu ekonomi politik, inilah yang disebut dengan korporasi versus state, state versus corporate. Dalam sejarah neoliberal, setiap pemerintahan yang sistem politiknya rusak, setiap sistem politiknya berantakan, maka negara pasti bisa diintervensi. Terakhir penutup soal tenaga kerja, Aiman. Pasal 27 ayat 2. Undang-Undang Dasar 45 menyatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pertanyaan, siapa yang mengizinkan di sana masuk sehingga statusnya antara warga negara dengan warga negara asing berstatus penduduk sama? Ini bisa dikembangkan analisisnya berkaitan dengan Undang-Undang 2507 yang anti diskriminasi. Ini bisa berkaitan dengan Undang-Undang MEA 38/2008. Ini bisa dikaitkan dengan Undang-Undang bagaimana anti diskriminasi berdasarkan Undang-Undang 40/2008. Poinnya adalah karena perilaku kita mengemis pada investasi itu, maka kita yang Said Didu bilang tadi tidak menghargai anak sendiri, sehingga kalau kita baca situs di Cina sana, tukang sapu gajinya 8.000 yuan. 17 juta ya. 8.000 yuan. Itu minimal dan mereka sebut mereka gelar kok. Kebetulan situsnya saya buka. Berapa optimum mereka gaji mereka? Bergerak yang dengan skill tinggi 25.000 sampai dengan 30.000 yuan. Sementara kalau kita lihat tenaga kerja Indonesia gajinya bergerak hanya sekitar 9 jutaan. Itu artinya betapa model pengemisan terhadap investasi sesungguhnya telah menempatkan anak bangsa di sini sebagai pengemis pekerjaan. Maka dia bertentangan dengan 27 ayat 2. Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Konstruksinya menjadi kalau Prabowo memang bermaksud melakukan restrukturisasi sumber daya, maka model berpikir menjadi lihatnya jangan sepotong. Lihatnya utuh. Kalau kita mau lihatnya utuh artinya kita kembalikan dulu kebijakan perekonomian secara menyeluruh. Kita mau kemana sebenarnya bangsa ini? Bangsa ini mau terus begini, saya ingin mengatakan begini. Nggak usah berambisi bilang 8% kalau memang tidak sampai 8%. Karena itu akibatnya apa? Kayak gini, tangan lu terus di bawah. Tangan Anda terus mengemis investasi. Oke. Anda nggak mungkin kalau ucapan 8%, ya sudah realistis saja.
Gue memang nggak bisa nih sampai 8%. Ya oke, nggak apa-apa. Jangan kemudian maksa untuk tumbuh 8% sampai akhirnya Purbaya Yudhistira Dewa menerbitkan bond juga yang sama dengan Sri Mulyani. Nggak ada bedanya. Finansialisasi. Nggak ada bedanya sampai di situ konstruksinya. Nah, konstruksi besarnya adalah bagaimana kita tata ulang sumber daya, produksi, distribusi, dan konsumsinya. Rakyat bersuara hari ini sesungguhnya cuma ingin mengatakan pada Anda, khususnya dari saya, dibutuhkan keberanian untuk melihat akar masalah, bukan melihat riak di permukaan. Yang dilakukan oleh Syafri Samsudin dan gerakan Ada Negara Dalam Negara, Republik dalam Republik, itu cuma sekedar urusan hilir. Urusan hulunya adalah perilaku pejabat yang kebanyakan mau terima suap. Perilaku pejabat yang mau kemudian menyederhanakan, mau menjadi kekayaan, hanya memberi kemudahan. Itu problem besar. Dari kejadian sekarang, enggak dari kejadian sebelumnya. Sekarang makin gila. Kenapa? Karena pemerintahan sekarang memberlakukan politisasi, kriminalisasi, dan komersialisasi. Itulah pasal 6 ayat 2. Sehingga seluruh tatanan public goods, public services itu berlaku. Kalau bisa dikomersialkan, kita komersialkan. Kalau nggak bisa, Anda saya kriminalkan. Kalau tidak, sini, gua gabung, lu duduk jabatan. Politisasi. Situasi ini akan terus berjalan disebabkan oleh para pejabat tingginya tidak menyadari akar masalahnya. Dia suka sekali dengan riak-riak hanya dalam rangka pencitraan yang bisa dipabrikasi. Terima kasih. Oke. Pak Alvin, mungkin ini yang terakhir dari saya. Saya yakin kita semua ini, baik yang pro dan kontra dan juga audiensi di sini, semua sepakat bahwa kita cinta sama negara kita. Kita cinta sama negara kita. Mungkin untuk membawa maju itu dengan cara berbeda-beda. Cara A pasti ada kontranya. Cara A pasti ada pronya. Sama juga kalau cara B pasti ada kontra dan pro. Dan inilah tempat yang bagus untuk bisa saling menyuarakan. Menyuarakan yang pro pemerintah boleh di sini. Menyuarakan yang kontra sama pemerintah boleh di sini. Opini-opini, pendapat-pendapat itu sebaiknya jangan berhenti karena itulah bisa menjadi masukan untuk bangsa kita dan pemimpin-pemimpin bangsa kita. Tetapi secara bersamaan kita juga berhentilah menghina dan memfitnah pimpinan-pimpinan kita. Saya juga Bang, dulu seperti teman-teman di medsos. Maki sini, maki sana, maki sini, maki sana. Nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Tetapi mending kita berbicara seperti ini di forum yang namanya rakyat bersuara. Kalau kita bisa bersuara seperti ini terus, mungkin kita sama-sama ke depannya membangun bangsa ini dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang diambil sebelumnya untuk kebaikan ke depannya. Terima kasih, itu dari saya. Oke. Baik.